Baik, Pak Ansor, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak, Ibu, dan teman-teman yang hadir pada acara workshop malam hari ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita bisa mengikuti acara workshop kurikulum prototipe pendidikan dasar agar dapat memberikan motivasi bagi siswa di era revolusi 4.0. Saya Kurnia, selaku founder dari Komunitas Muda Inspiratif, sekaligus ketua pelaksana pada acara hari ini, mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan seluruh peserta yang hadir pada acara pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih pula kepada tim panitia yang telah bekerja keras untuk mensukseskan acara pada malam hari ini. Pada kesempatan ini, saya sekaligus izin memperkenalkan sekilas tentang Komunitas Muda Inspiratif. Komunitas Muda Inspiratif ini merupakan organisasi yang bergerak di bidang edukasi. Secara rutin, kami menyelenggarakan seminar dan kelas dengan berbagai macam tema yang relevan bagi generasi muda, seperti misalnya pendidikan, sosial, kesehatan, dan juga upgrading skill. Selain itu, kami juga mengadakan berbagai macam kampanye dan mendukung beragam aktivitas positif yang dilakukan oleh generasi muda melalui berbagai lini masa kami. Setelah acara ini, kami juga akan mengadakan acara webinar, kampanye, dan aksi nyata untuk memperingati Hari Peduli Sampah Nasional yang jatuh pada tanggal 21 Februari tahun 2022. Bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman yang ingin mengikuti ataupun ikut berkolaborasi dalam rangkaian acara tersebut, dapat menghubungi Human Relation kami yang kontaknya sudah kami share di grup webinar atau mendaftar langsung di link yang ada di bio Instagram kami, @komunitas muda inspiratif. Bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman yang ingin mengetahui acara dan kegiatan kami yang lain juga bisa melihat acara kami pada Instagram kami tersebut. Demikian sambutan dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada acara workshop hari ini dan besok bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada Ibu diucapkan terima kasih banyak. Alhamdulillah kita sekilas sudah mendengar terkait dengan komunitas ini sangat inspiratif sekali. Terima kasih banyak Ibu founder. Baiklah, untuk narasumber pertama ini namanya adalah Ibu Widi Putri Fauziah ya, kalau tidak salah ya. Ini terkait dengan materi Six Century Skill dan Pancasila ya, kalau nggak salah ya. Oke, di sini saya ini penasaran sekali ya seperti apa terkait dengan Six Century Skills. Ya, mungkin saya memberikan pertanyaan pembuka ya sebelum presentasi dari Ibu Widi. Ini terkait dengan ada pertanyaan saya sebenarnya tadi setelah saya baca playernya itu beberapa hari kemarin, saya agak penasaran sebenarnya seperti apa sih. Yang pertama, mungkin bisa kita buka dulu sedikit bagaimana sih profil Pancasila diberikan untuk anak PAUD ataupun pendidikan dasar. Ya, silakan Ibu Widi. Baik, terima kasih Pak Ansor. Selamat malam Bapak Ibu yang luar biasa dari seluruh Indonesia, baik dari Provinsi Jawa Timur, terutama Kabupaten Mojokerto, Malang dan sekitarnya. Jadi di sini profil pelajar Pancasila atau nanti kita lebih menyebutnya ke pengembangan karakter itu sangat penting. Sebenarnya itu adalah fondasi di pendidikan anak usia dini, baru melangkah kita ke pendidikan dasar. Seperti itu Pak Ansor. Nah, nanti dihubungkan lagi, kenapa ya kok ada Six Century Skill, kenapa nggak 4C? Nah, kalau tahun lalu kita membahasnya 4C. 4C di situ kan pastinya Bapak Ibu luar biasa tuh sudah mengetahui apa itu komunikasi, ada kolaborasi, ada creativity, dan berpikir kritis. Nah, nanti kita naik 2 tahap lagi, dan itu harus dimiliki oleh semua guru. Karena mengapa harus dimiliki semua guru? Karena guru adalah agent of change. Jadi Pak Ansor, setiap guru itu memiliki perubahan. Kalau gurunya hanya
diam dan hanya standby di kelas dan hanya cuma buka RTP dan LK, baik itu di PAUD ataupun di pendidikan dasar, mungkin nggak ada lagi kata-kata inovasi dan adanya Merdeka Belajar nanti udah kayak buat apa nih Merdeka Belajar, kita cuma nanti harus fokus ke buku teks, harus fokus ke modul. Nah, tidak seperti itu. Nanti itu mungkin di besok di hari selanjutnya itu akan dibahas mengenai kurikulum prototipenya. Jadi nanti sekarang ini saya dan Bu Naimah itu akan membahas apa saja sih keterampilan-keterampilan para guru-guru hebat yang harus dipersiapkan untuk menjajaki kurikulum prototip, walaupun kurikulum ini masih opsional, belum benar-benar resmi. Oke, kita harus menggunakan kurikulum prototip seperti itu. Keren. Ya kayaknya nih makin penasaran ya Bapak Ibu ya semuanya. Sepertinya materinya luar biasa. Jujur saya ini baru pertama kali kayaknya, atau mungkin saya lambat tahu terkait masalah Six Sensory Skills ini. Ya, jadi alangkah baiknya kita langsung dengar saja. Jadi sebelumnya jalan-jalan ke Pasar Klewer, tak lupa membeli buah. Mari kita sambut Ibu narasumber Widi Putri Fauzia. Silahkan Ibu Widi. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ansor untuk mengacu ke presentasi saya atau sharing mengenai Six Century Skills dan Revolusi Industri 5.0. Sebelumnya saya akan memutarkan sebuah video. Mungkin operator bisa membantu tim panitia. Baik, stop mungkin sampai di situ terlebih dahulu. Terima kasih tim panitia. Bisa di stop share screen-nya. Ya, di sini kayaknya ya masih jalan ya videonya ya. Gimana nih? Lanjut aja Pak Ansor, nggak apa-apa. Oh iya, kalau begitu sambil mungkin dari adminnya, dari timnya mungkin masih penuh ya. Oke.
Jadi sedikit maaf saya sebelumnya, maaf tadi sempat lupa sebenarnya, terlalu karena saking semangatnya sebenarnya ya. Saya lupa bacakan untuk CV dari Ibu Widi Putri Fauzia. Ini Ibu Widi adalah guru bahasa Mandarin tahun 2011 ini di SMA Al Hikmah Surabaya. Ya, kemudian memang dia basicnya di guru bahasa Mandarin, kemudian di 2011 juga guru bahasa Mandarin di SMA Muhammadiyah 2 Surabaya. 2012 sampai 2013 guru bahasa Mandarin SMA Negeri 3 Bangil ya. 2012 sampai 2018 adalah guru bahasa Mandarin di SMA Negeri 2 Pandan. 2019 sampai sekarang adalah guru inklusi TK Negeri Pembina 1 Terawas. Ya, prestasi ini, aduh saya nggak bisa bacakan semuanya, terlalu banyak ini saya lihat prestasinya ya, aduh keren-keren ini, prestasinya sangat keren, ini sangat luar biasa. Jadi saya bacakan saja ada berapa. Yang pertama merupakan pemakalah di Seminar Nasional KBSP 5 2018 Kajian Bahasa, Sastra, dan Pengajaran di Surakarta. Kemudian sebagai presenter di The International Conference on Educational Research and Innovation tahun 2019 di Yogyakarta. Kemudian yang berikutnya adalah presenter di kegiatan pemakalah di Seminar Nasional Pendidikan merefleksikan 73 tahun pendidikan Indonesia tahun 2018 di Jakarta. Jadi sebenarnya prestasinya sangat banyak. Jadi kalau saya bacakan semua nanti takutnya banyak waktu yang terbuang. Kemudian pendidikan adalah yang pertama sarjana Xiamen University Cina tahun 2014. Ya, ini International Business and Management. Kemudian di Universitas Kanjuruhan Malang itu tahun 2017, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kemudian Universitas Terbuka tahun 2021, Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Magisternya adalah di Universitas 11 Maret tahun 2019, ini jurusannya adalah Teknologi Pendidikan. Baiklah, Ibu Widi, silahkan dilanjut. Baik, terima kasih Pak Ansor. Baiklah Bapak Ibu yang luar biasa. Nah, di sini saya nanti akan lebih sharing ya untuk mengenai judul saya mengenai 6 Century Skill mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini sebenarnya materi ini untuk semua jenjang pendidikan. Kebetulan kalau saya memang ada di Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini di TK Negeri Pembina 1 Terawas. Nah, namun Bapak Ibu yang luar biasa di sini, nanti saat ada Q&A bisa menanyakan jika ada sesuatu hal yang belum jelas ketika saya sharing. Nah, di sini tidak menutup kemungkinan, silahkan untuk mungkin dari jenjang SMP dan SMA, tidak menutup kemungkinan nanti saya akan menjawab pertanyaannya. Jadi untuk yang PAUD dan SD, silahkan diperhatikan dengan baik-baik karena ini ada yang menyangkut mengenai persiapan dari kurikulum prototipe yang telah digadang-gadang oleh Menteri. Nah, mengapa 6 Century Skills ini dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila? Karena 6 Century Skills ini adalah pengembangan dari 4C yang tahun lalu 2021 yang lagi gencar-gencarnya keterampilan abad 21. Nah, keterampilan abad 21 ini biasa disebut dengan Century Skills-nya tadi. Nah, di mana di era pandemi itu saat virus corona menyerang di semua belahan negara di dunia ini, kita sebagai para guru harus benar-benar harus inovatif dan dituntut untuk bagaimana anak-anak tetap melakukan pembelajaran, tetap melaksanakan pembelajaran walaupun dari daring dan mungkin PTM terbatas yang baru dilaksanakan. Nah, untuk saat ini teknologi itu adalah kebutuhan primer bagi para guru dan murid. Nah, mengapa seperti itu? Karena guru saat ini harus lebih inovatif, di mana harus memiliki inovasi-inovasi terbaru. Kalau dahulu medianya mungkin atau sumber belajarnya itu dari buku teks, modul, atau mungkin buku-buku yang ada di perpus. Nah, sekarang tetap
masih menggunakan buku-buku hard copy itu atau dalam bentuk fisik, namun sekarang lebih didigitalisasikan. Buku yang dari hard copy itu masih ada, buku teksnya masih ada, namun kita kemas lagi secara unik dan secara lebih inovatif lagi sesuai perkembangan zaman menjadi e-book. Nah, menjadi yang ada buku saku yang disediakan Kemendikbud. Nah, dari situ kita nanti belajar lebih banyak lagi mengenai seberapa penting sih urgensi Six Century Skills nanti untuk persiapan di kurikulum prototype. Next. Nah, di sini revolusi industri 4.0 tentunya Bapak Ibu luar biasa sudah tidak asing lagi dengan kata-kata ini, di mana kita nanti sudah menggunakan kecerdasan buatan. Jadi di sini adanya artificial intelligence. Jadi kecerdasan buatan ini kita sudah benar-benar lebih mengacu kepada teknologi. Jadi semacam ada IoT. Nah, IoT itu nanti semacam adanya teknologi-teknologi yang diperkenalkan kepada kita. Sedangkan Society 5.0 itu memfokuskan kepada komponen manusianya. Jadi lebih ke SDM-nya. Jadi jangan salah ya Bapak Ibu yang luar biasa. Revolusi industri itu 5.0-nya, tapi kita sebagai Society 5.0. Jadi kita mempersiapkan revolusi industri 5.0 dengan mematangkan apa yang diperlukan ketika revolusi industri 5.0. Baik, next. Nah, ini adalah challenge untuk semua guru, baik dari semua jenjang, baik PAUD hingga SMA, di mana yang pertama, anak-anak kita atau peserta didik kita itu semua sudah mengenal gadget, sudah mengenal HP, handphone, tablet, ataupun mengenal komputer dan mengenal laptop. Jadi kita tidak boleh ketinggalan dengan mereka. Kalau mereka sudah bisa 1 langkah, kita harus 3 langkah di atasnya mereka. Nah, yang kedua, adanya Society 5.0. Jadi di sini masyarakatnya itu dipersiapkan SDM-nya untuk menghadapi revolusi industri 5.0 yang akan diluncurkan setelah revolusi industri 4.0. Nah, yang ketiga, di mana kita harus tanggap digital atau adanya literasi digital, lebih cakap tentunya. Nah, di situ nanti kita lebih diperdalam lagi bagaimana cara kita untuk memiliki Six Century Skills. Baik, panitia bisa diputarkan video saya. Tulis. Sikap apa? Rasa saling menghargai dan menghormati oleh ya. Iya sampai sesama aku mau. Yo. Iya, jawaban ki lengkap. Pahlawan Bang, Gus Gotok, Renek Lawe ngono ki. harus menghantarkan kami untuk segera lulus. Guruku pahlawanku, pagi-pagi sudah tersenyum dan bergembira, menjemput sang pelangi, mengantarkan kami meraih mimpi demi ibu pertiwi. Guruku pahlawanku, selamat hari guru. Baik, bisa lanjut ke slide tadi yang setelahnya revolusi itu. Nah, Bapak Ibu yang luar biasa, tadi adalah beberapa tayangan. Yang pertama itu ada upacara. Di situ nanti mengacu ke profil pelajar Pancasila, dan yang barusan ini adalah literasi baca bagi anak-anak usia dini. Jadi kami di lembaga kami tidak ada
istilahnya itu harus bisa baca, bukan. Kami memiliki komunitas baca antara orang tua dan guru dan juga muridnya. Jadi kita lebih ke ekstrakurikulernya sehingga anak-anak terpacu untuk berliterasi bacanya. Nah, nanti GLS ini akan dijelaskan oleh Bunda Demi. Saya hanya memberikan prolognya saja kalau revolusi industri 4.0 itu harus melahirkan anak-anak yang di usia dini itu harus sudah mengenal literasi. Nah, selanjutnya. Nah, ini tadi adalah yang saya bicarakan, apa itu IoT, apa itu Artificial Intelligence. Jadi bagaimana caranya adanya Current Information Society 4.0, jadinya ada cyberspace, di mana di sini tuh setiap orang itu mau bangun tidur, mau tidur, itu selalu yang dipegang adalah HP-nya, bukan lagi kita membawa buku. Jadi apapun yang akan kita lakukan di mengawali kegiatan, pasti kita menggunakan handphone kita. Nah, di situ sumber daya manusianya sudah harus mengetahui apa itu analisis dari artificial intelligence-nya. Jadi kita lebih dibiasakan oleh big data. Jadi kita bersahabat dengan big data, kita bersahabat dengan apapun itu aplikasi yang ada di HP kita. Jadi kita harus memiliki literasi teknologi yang jauh lebih tinggi daripada murid-murid kita. Jadi tinggi di sini dimaksudkan kita jangan sampai ketinggalan dari murid-murid kita, seperti itu. Next. Nah, ini tadi yang menjadi judul dari sharing saya saat ini. Nah, adanya 6 century skill dari abad 21. Kalau dulu hanya cuman 4. Nah, dari komunikasi ada berpikir kritis, dan ada juga kreatif, lalu ada juga kolaborasi. Nah, sekarang ditambah lagi 2. Jadi kita nanti lebih ke etika dan akuntabilitas, dan kita nanti masuknya ada berpikir analitis, karena berpikir kritisnya masuk di pemecahan masalah. Jadi 6 step ini menurut Lee Crockett, saya ambil dari 21st Century, ada dalam bukunya Lee Crockett tadi. Nah, kita harus mengetahui keterampilan-keterampilan ini untuk kita miliki. Jadi bagaimana sih kita memecahkan masalah yang ada dalam pembelajaran saat kegiatan belajar mengajar berlangsung, lalu apa yang harus diberikan kepada anak-anak agar stimulasi kreativitas anak-anak itu semakin meningkat, karena setelah pandemi ini pasti kita menghadapi loss learning. Nah, jadi bagaimana kita mengkondisikan manajemen kelas itu agar lebih aktif. Nah, dari sini 6 step ini nanti, ini adalah fondasi untuk kita mengenal profil pelajar Pancasila. Jika murid kita dan kita sendiri sebagai guru sudah memiliki 6 keterampilan ini, maka kita untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila itu tidak akan mustahil lagi. Pasti akan step by step nanti akan menunjukkan ke angka optimalitasnya. Lanjut. Nah, ini adalah wacana saat ini, di mana kita ke era disruption atau era disrupsi, di mana murid-murid kita itu sudah generasi Z dan milenial, lalu kita dihadapkan dengan digitalisasi atau era digital, dan kita juga ditambahkan lagi dengan pandemi. Jadi kita adanya kolaborasi, adanya blended learning, hybrid learning, itu dari adanya masalah-masalah yang timbul di dalam dunia pendidikan. Next. Nah, bagaimana di sini Bapak Ibu luar biasa menghadapi generasi milenial. Nah, generasi milenial itu seperti apa ya? Nah, generasi milenial itu di mana peserta didik ini sudah mengenal literasi digital. Mereka sudah tidak gagap teknologi lagi. Apalagi kalau generasi Z itu mereka sudah mengenal gadget itu sejak balita. Dan mereka diberikan gadget itu agar mereka tidak tantrum. Jadi orang tua itu sekarang ini hampir 80% dari penelitian atau riset di lapangan, orang tua memberikan gadget hanya untuk mendiamkan anaknya sesaat. Nah,
hal tersebut itu adalah menjadi addictednya seorang anak karena anak selalu memegang gadget, selalu meminta HP, mama HP-nya mana? Nah, dari situ nanti kita sebagai seorang guru, kita harus mengetahui strategi apa saja dan juga mungkin kita sebagai orang tua harus memberikan beberapa kebijakan-kebijakan atau mungkin ada aturan yang ada di rumah yang harus lebih disiplinkan lagi. Next. Nah, Bapak Ibu yang luar biasa, ini bisa disaksikan mereka ini sedang apa. Ada peserta didik kita yang lagi duduk manis dan tidak lagi bersenda gurau, malah sibuk dengan HP-nya sendiri. Ada juga orang yang lagi kondangan atau resepsi, tidak lagi ngobrol-ngobrol tapi asik dengan HP-nya juga. Nah, di sebelahnya lagi ada orang yang lagi meeting, itu juga lagi ngobrol, mungkin asik dengan HP-nya, mungkin di WhatsApp group ataupun bisa WhatsApp dengan teman-temannya. Begitu pula yang di bawah. Kadang momen santai, quality time dengan teman, quality time dengan keluarga, bahkan quality time saat-saat benar-benar anak harus bermain, itu sudah digantikan oleh HP. Nah, kadang mungkin di ini banyak tayangan YouTube, TikTok, ataupun Instagram, itu bagaimana caranya seorang anak ini hingga sampai memikirkan enak ya jadi HP. Jadi mungkin Bapak Ibu yang luar biasa sudah sering menyaksikan video tersebut. Nah, itulah yang terjadi saat ini. Itu adalah polemik yang menjadi benar-benar sebenarnya menjadi bumerang untuk masa depan anak-anak, karena anak-anak sudah jarang lagi membaca, juga sudah etika dan sopan santunnya juga menurun. Nah, harusnya adanya gadget ini anak-anak harus semakin masa depannya itu, apalagi dalam hal etika, sopan santun harus semakin meningkat, bukan semakin menurun. Selanjutnya. Nah, inilah tadi yang saya jelaskan, apa itu generasi milenial. Jadi nanti 5 tipe generasi milenial Indonesia ini, itu mereka masuk di kategorisasi kaum milenial, di mana kaum milenial ini lebih ke bodo amat. Jadi alergi politik, dia suka julid atau seperti netizen julid, apapun dia komentarin, turun tangan dalam suatu hal tapi tidak pernah, mungkin hanya 20% dari 100% yang menghasilkan solusi yang terbaik untuk membantu bangsanya. Dan yang terakhir, dia di sini melek politik, yang satunya alergi politik, yang satu melek politik. Nah, itulah nanti tipe-tipe generasi milenial di Indonesia. Jadi ada yang beberapa tahap, ada yang saling versus, ada juga yang saling membersamai. Selanjutnya. Nah, profil pelajar Pancasila tadinya berangkat dari 6 keterampilan yang ada di abad 21 dan di revolusi industri 4.0 ini, di mana perilaku itu dampaknya dari lingkungan dan motivasi, di mana kalau lingkungan keluarga circle-nya udah baik, pastinya nanti motivasi yang membangun dia adalah motivasi eksternal dan internal, dari dalam dirinya dan dari luarnya, itu dari lingkungan, teman, keluarga, ataupun yang ada di sekolah. Lanjut. Nah, ini adalah keterampilan apa yang harus dimiliki pendidik. Jadi, pendidik harus memiliki 5 soft skill, juga harus memiliki hard skill. Nah, di sini nanti Bapak Ibu yang luar biasa bisa membaca. Jadi apa itu flexibility? Mungkin di sini Bapak Ibu yang luar biasa sudah pernah mengikuti diklat yang ada di SIM PKB tentang adaptasi non teknologi. Nah, di situ itu hampir sama. Jadi di situ saya rangkum seperti ini. Jadi keterampilan apa yang harus dimiliki pendidik? Kita harus kreatif kalau soft skill-nya, kita harus kolaborasi, ada adaptability, harus beradaptasi, emosional intelijensi kita juga harus lebih tinggi. Dan di sini top 10 hard skill-nya masih berhubungan dengan komputasi. Jadi kita lebih ke arah informatikanya, lebih ke arah teknologinya. Next. Nah, ini adalah tujuan pendidikan yang dahulunya sudah lama sekali oleh tokoh pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantoro. Itu pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti,
pikiran dan tubuh anak-anak. Jadi disinilah mengapa adanya kurikulum prototipe, adanya profil pelajar Pancasila, karena karakter di sini adalah DNA. Kalau DNA-nya aja sudah mendarah daging, sudah menjadi suatu bagian dari seorang peserta didik untuk melangkah ke masa depan, mungkin etika, attitude-nya sudah terbangun, itu lebih mudah. Jadi dia lebih benar-benar dia itu punya rasa empati yang tinggi. Jadi anak-anak harus diperkenalkan apa itu profil pelajar Pancasila melalui beberapa pilar-pilarnya, termasuk adanya kompetensi bagaimana memecahkan masalah yang kompleks, lalu nanti dilibatkan lagi GLS, Gerakan Literasi Sekolah, yang akan nanti dijelaskan oleh Ibu Demi di hari selanjutnya. Jadi kita nanti menjadi sosok warga negara Indonesia yang diinginkan sebagai pendidik yang juga menjadi agen of change dari mewujudkan profil pelajar Pancasila. Next. Alah, apa menang gitu harap tidak. Jadi dengan kita. Lanjut lagi. Next. Nah, ini pelajar Pancasila, jadi profil pelajar Pancasila yang sudah ada buku sakunya telah diterbitkan dari Kemendikbud. Kebetulan ini juga saya mengutip dari Kemendikbud, di mana kita nanti ada pilar beriman, bertakwa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, tadi ada beberapa dua video saya itu sudah mencerminkan dari beberapa pilar profil pelajar Pancasila. Jadi di lembaga saya itu setiap hari Senin kita melakukan Senin Ceria. Jadi bukan lagi, mungkin kalau untuk SD, SMP, SMA memang diwajibkan upacara. Nah, di sini kalau untuk anak-anak TK itu jarang. Nah, tapi mereka kita perkenalkan. Jadi kita berlatih. Jadi ada latihannya setiap hari Sabtu. Kita tidak memaksa mereka siapa yang mau menjadi pemimpin, siapa nanti yang mau menjadi pembawa acara, dan ada juga yang membacakan Pancasila, bahkan membacakan UUD. Nah, di situ kita sudah menumbuhkan sikap anak-anak atau rasa cinta tanah air anak-anak. Jadi upacara itu sudah diberikan sejak anak usia dini. Harusnya seperti itu. Jadi nanti ketika sekolah dasar mereka sudah cukup tahu bagaimana nanti profil pelajar Pancasila ini akan lebih melekat di dalam diri anak-anak. Next. Selanjutnya. Baik, jadi intinya dari ini semua adalah nanti Bapak Ibu guru, baik itu yang di SMP ataupun SMA, SD juga, bahkan PAUD, bagaimana nanti caranya Bapak Ibu membuat sebuah rencana atau program yang sekiranya kegiatan itu bisa memberikan motivasi atau stimulasi untuk anak-anak agar bisa menerapkan beberapa pilar-pilar dari profil pelajar Pancasila. Ketika setelah menerapkan, mereka itu akan menjadi pembiasaan, dan pembiasaan ini akan menjadikan bekal untuk mereka untuk lebih meningkatkan attitude ataupun etika dan akuntabilitas yang tadi telah saya jelaskan yang ada di 6 Century Skill. Baik, mungkin bisa diputarkan video saya yang terakhir, tim panitia. Baik, panitia bisa masuk ke slide
agak-agak terakhir. Nah, oke. Ya, terima kasih. Jadi fokus pada materi esensial itu yang akan difokuskan di kurikulum prototipe. Nah, kebetulan kalau saya pribadi di sekolah itu belum ditunjuk untuk menjadi sekolah yang harus menggunakan kurikulum prototipe. Tapi kami dan kepala sekolah saya memberikan kebijakan bahwa kita mencoba untuk memberikan kurikulum prototipe ini untuk lebih dijelaskan. Jadi nanti ada pembelajaran yang mendalam, ada diskusi kerja. Nah, diskusi, kerja kelompok, pembelajaran. Nah, itu semua berfokus pada siswa. Lalu selanjutnya di sini guru tidak lagi menggunakan ceramah atau metode yang konvensional. Jadi guru lebih menjelaskan ke siswa-siswanya untuk memecahkan masalah yang ada dalam lingkungannya. Dan yang terakhir adalah kurikulum prototipe ini memang masih berfokus pada materi esensial. Jadi nanti memberikan ruang dan waktu untuk mengembangkan kompetensi dasar yang telah ada, yang sudah ada di silabus, nanti akan diturunkan lagi menjadi kompetensi dasar, masuk lagi ke indikator. Nah, harapan dari Kemendikbud bagaimana indikator ke anak-anak ini diberikan kegiatan yang menyenangkan. Mungkin kalau di PAUD itu tadi contohnya. Jadi di lembaga kami menggunakan LOSPART, menggunakan metode yang STEAM. Nah, jadi anak-anak itu lebih diberikan pilihan. Kamu mau contohnya sekarang lagi ada temanya kendaraan. Oke Bu Guru, saya maunya membuat kendaraan roda 4, membuat mobil dari apa? Boleh dari kayu yang telah disediakan oleh sekolah, dari bahan-bahan LOSPART itu kan ada 8. Jadi kita nanti memberikan kebebasan anak-anak untuk memilih. Boleh juga menggambar dan boleh juga anak-anak membuat kolase. Jadi kita memberikan beberapa bagian-bagian yang nantinya membuat siswa itu sesuai perkembangan yang memang ada di dalam STPPA yang ada di PAUD. Bagaimana nanti untuk di SD, SMP, dan SMA? Kalau saran saya, lebih baik mungkin kalau SD lebih sering diajak untuk jajak pendapat, jadi unjuk kerja. Jangan sering-sering mengacunya ke LK, lembar kerja. Bolehlah lembar kerja, tapi itu gurunya aja yang membuat. Jangan selalu terfokus kepada buku di LKS seperti itu. Jadi agar ada wawasan-wawasan mengenai ilmu-ilmu atau pengetahuan baru dari luar. Mungkin itu dalam bidang sains ataupun matematiknya. Nah, kalau nanti yang SMP seperti apa? Nah, SMP dan SMA itu lebih mudah. Jadi kita ambil aja materi atau mungkin problem yang terjadi di masyarakat. Contoh, bagaimana dengan kasus Omikron saat ini. Nah, anak pasti memiliki pendapat yang berbeda-beda. Oh, mungkin ini Bu, kita harus meningkatkan vaksinasinya karena anak SMP dan SMA kan sudah berpikir abstrak. Nah, kalau untuk SD dan PAUD masih berpikirnya ke hal-hal yang konkret. Mereka harus didampingi untuk menyelesaikan problem-problem yang ada di lingkungannya. Mungkin kalau yang SMP dan SMA, Bapak Ibu guru bisa mencari masalah-masalah yang terkait dengan kehidupan sehari-hari atau yang ada di sekitar sekolah tersebut. Lanjut. Ya, next. Panitia bisa memberikan ke slide selanjutnya. Oke, baik. Mungkin untuk closing statement-nya nanti ya Bapak Ibu. Baik, saya berikan langsung untuk selanjutnya kepada Bapak Ansor, kembali ke moderator. Wow, materinya sangat luar biasa ya, keren. Ya, pasti sudah banyak yang bertanya-tanya ya, kapan sih waktunya untuk bertanya, Ya, sabar ya Bapak Ibu, sabar ya. Yang jelasnya sebentar ada 2 sesi, satu sesi itu, jadi untuk satu narasumber tuh
pengajuannya ada 2 pertanyaan, satu yang saya ambil dari kolom chat dan satu yang penanya langsung itu sebenarnya yang raise hand-nya ya. Jadi untuk Ibu Widi 2 penanya dan Ibu Hairun Naimah itu 2 penanya juga. Ya, jadi Bapak Ibu ini sangat luar biasa ya materinya pada malam ini yang dibawakan oleh Ibu Widi Putri Fauzia, keren-keren. Jujur saya sangat tadi terpukau sekali dengan semua slide-nya itu, jadi saya kayaknya ingin minta juga nanti filenya ya. Oke, boleh ya Ibu Widi ya, boleh ya. Boleh sekali. Oke, keren-keren. Ya, baiklah Bapak Ibu, kita melangkah ke narasumber berikutnya. Ya, ini dari ya, ini saya bacakan dulu CV-nya ya. CV-nya ini dari Ibu Hairun Naimah. Sekarang beliau mengajar di mana ini ya? Oh iya, beliau lahir tanggal 29 Mei 1995. Kemudian pendidikannya S1 Pendidikan Dasar PGMI UIN Raden Fatah Palembang. Kemudian S2-nya Pendidikan Dasar PGMI UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Ini juga prestasinya luar biasa. Jadi kedua narasumber kita pada malam ini sangat luar biasa. Ini prestasinya banyak sekali nih sebenarnya. Jadi saya bacakan beberapa saja. Yang pertama, ini prestasi untuk ini maksudnya prestasi akademik ya. Ini lulusan terbaik S1 tingkat prodi PGMI dengan predikat cum laude. Kemudian lulusan terbaik S2 tingkat Universitas Islam Negeri Malang dengan predikat cum laude. Wow, luar biasa. Kemudian pengalaman organisasinya, ini beliau banyak bergerak di komunitas-komunitas yang tentunya ini ya ini perlu kami kagumi juga, karena kalau orang-orang yang sudah terlalu banyak bergerak di komunitas tentunya ilmu-ilmu yang dimiliki ini pasti banyak juga ya yang perlu dibagi-bagi nanti. Kemudian pengalaman kerja, ini merupakan instruktur P3K ya, wow P3K ya, ini instruktur P3K PGRI Tulung Agung. Jadi Bapak Ibu mungkin yang ingin tahu trik-trik lulus P3K ya, ini bisa langsung berkomunikasi dengan Ibu Hairun Naimah ini. Yang berikutnya instruktur CPNS P3K Bimbel Master Prima Malang. Ya, yang berikutnya narasumber di Kemdikbud PM4TK TK dan PLB dan Radio Edukasi. Kemudian merupakan narasumber di gradasi Kominfo tenaga pengajar luar biasa di Universitas Terbuka. Wow, luar biasa ya, keren. Jadi skill ini adalah brainstorming. Ya, Bapak Ibu, mungkin tanpa berlama-lama lagi, mungkin kita sudah penasaran seperti apa sih materi dari Ibu Hairun Naimah. Dengan satu pantun, pergi jauh ke kota Garut, singgah sebentar membeli kurma. Mari bersama kita sambut Ibu Hairun Naimah. Silakan Ibu Ima. Baik, Bapak Ansor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu yang sangat luar biasa. Tentu ya, terima kasih banyak sudah partisipasinya ya. Walaupun malam-malam gini mungkin ada yang baru pulang kerja capek gitu. Mungkin ada yang sambil tidur-tiduran. Saya lihat tadi ada kameranya yang sambil tidur-tiduran sambil membawa mukena gitu ya. Tapi saya sangat kagum semangat untuk mengikuti webinar kita hari ini ya. Baik, Bapak Ibu yang luar biasa di sini, perkenalkan saya tadi sudah dikenalkan sama Pak Ansor, tapi alangkah baiknya lagi kita perkenalan secara langsung lagi ya. Oke, baik, terima kasih Bapak Ansor telah mengenalkan saya dengan CV saya, dengan organisasi saya, dengan prestasi saya. Baik, di sini saya Hairun Naimah. Dan saya di sini tugasnya di SDN 1 Bendosari, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Hai Kabupaten Malang, apakah ada yang dari Kabupaten Malang? Mungkin ada ya, atau dari Kecamatan Pujon ya. Salam untuk kita semuanya ya. Baik Bapak Ibu, langsung saja tidak usah berlama-lama karena ini sudah malam ya. Jadi kita walaupun malam, tapi tetap semangat, oke? Bentar. Oh, ini udah di screen-nya. Bisa diperbesar, admin?
Bisa diperbesar ininya. Baik Bapak Ibu, kita akan sebentar. Oke. Apakah terlihat? Ya, terlihat. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Terlihat. Oke, baik. Sudah, Terima Bu, kasih. sudah. Baik, terima kasih atas jawabannya ya. Wah, luar biasa ini saya lihat partisipannya ada 215. Wah, dari pendaftar 300 ya. Yang mana ini? Ini mana yang 90-annya? Mungkin lihat di YouTube ya. Oke, Bapak Ibu, sekarang kita akan membahas tentang aktivasi KKG dan hasil karya guru. Nah, tentu Bapak Ibu yang luar biasa, yang namanya aktivasi KKG tentu hal yang sudah pernah didengar ya, apalagi KKG. Pasti Bapak Ibu semuanya sudah pernah melakukan yang namanya sistem KKG. Kita akan mengenal terlebih dahulu apa sih yang dinamakan aktivasi. Walaupun Bapak Ibu guru mungkin ada yang sudah mengerti aktivasi itu apa hanya sekelumit pengetahuannya saja. Sekarang kita simak yang sebenarnya pengertian aktivasi itu seperti apa ya. Baik, aktivasi itu menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah pengerahan atau pengaktifan. Nah, secara sederhana ialah untuk menjadikan sesuatu yang aktif. Nah, jika berbicara mengenai aktivasi ini, memang kita sering mendengar istilah ini yang berulang-ulang ya Bapak Ibu dalam segala aspek kehidupan kita. Istilah ini merupakan suatu istilah yang digunakan untuk membuat aktif sesuatu dalam hal tersebut. Seringkali terjadi dalam aspek kehidupan manusia. Contoh lagi, dalam aktivasi HP. Ibu disuruh mengaktifasikan HP. Aktivasi nomor HP berarti mengaktifkan nomor HP. Aktivasi akun belajar. Nah, berarti harus mengaktifasi akun belajar atau mengaktifkan akun belajar ID Bapak Ibu semuanya. Atau lagi aktivasi email biasanya. Berarti Bapak Ibu itu suruh mengaktifkan atau menggerakkan lagi ke email Bapak Ibu yang belum teraktivasi ataupun belum dibuka kembali ya. Itulah aktivasi ya. Kemudian selanjutnya itu adalah KKG. Tentu Bapak Ibu guru yang hebat pasti sudah tahu apa itu yang namanya KKG ya. Seperti sudah pernah mendengar nih KKG itu seperti apa. Nah, KKG ini adalah singkatan Bapak Ibu guru, yaitu adalah kelompok kerja guru. Maksudnya bagaimana kelompok kerja guru itu? Nah, KKG ini adalah sebuah komunitas atau kelompok kegiatan profesional bagi guru yang masih berada dalam satu gugus atau kecamatan biasanya. Biasanya seumpamanya kayak di tempat saya Kecamatan Pujon atau biasanya bisa di dalam satu kecamatan itu ada beberapa gugus 1, gugus 2, gugus 3, gugus 4 seperti itu. Nah, pada prinsipnya hampir sama ya Bapak Ibu. KKG ini hampir sama dengan yang namanya MGMP. Pasti mendengar ya, MGMP itu apa? Yaitu musyawarah guru mata pelajaran. Nah, KKG ini ada dibedakan menjadi 3, yaitu KKG guru kelas, KKG guru PAI, KKG guru penjas. Biasanya seperti itu. Kemudian keberadaannya ini apa? Tujuannya seperti apa? Diharapkan mampu menjadi wadah untuk meningkatkan kompetensi dan skill guru, baik saat berada di dalam kelas maupun di luar kelas. Itu ya. Lanjut, acuan dasarnya. Kok bisa terbentuknya KKG itu seperti apa? Nah, acuan dasarnya itu dari sistem gugus sekolah dan kelompok kerja guru di Indonesia itu telah lama ada, Bapak Ibu guru. Jadi dari dulu itu sudah ada. Nah, tapi belum digunakan secara efektif sebagai wadah pengembangan keprofesional guru.
Nah, pada tahun 2017 itu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ataupun biasa disebut Kemendikbud itu mengeluarkan pedoman untuk pengembangan KKG. Nah, pedoman tersebut itu menekankan peran KKG dalam mendukung pengembangan keprofesian serta kebutuhan mendesak agar fungsi tersebut itu benar-benar terlaksana. Nah, dari wadah KKG itu adalah apa? Yaitu untuk mengembangkan keprofesian atau mengembangkan mutu kualitas pendidikan yang akan datang. Seperti itu ya. Lanjut. Nah, apa sih problemnya? Problemnya itu meskipun terdapat kebijakan nasional menyangkut peran KKG, itu survei yang telah dilakukan oleh beberapa orang yang inovasi itu di sekolah-sekolah itu menemukan sebuah permasalahan. Permasalahannya apa? Bahwa para guru itu memandang KKG itu sebagai forum bahwa guru itu tidak memandang KKG itu sebagai forum pengembangan keprofesian. Nah, pada umumnya guru itu kurang termotivasi menghadiri rapat-rapat KKG yang biasa digunakan untuk menyusun soal-soal dan melakukan tugas-tugas rutin. Biasanya kan kalau mau kumpul-kumpul KKG, males, lebih baik di sekolahan saja sambil FB-an, sambil internetan, YouTube-an gitu. Disuruh ketika ada undangan KKG, ayo kita kumpul-kumpul. Padahal itu sangat penting, yaitu apa? Untuk mengembangkan kualitas diri pada Bapak Ibu. Itu ya. Kemudian serta melengkapi persyaratan administrasi. Iya, tentu nanti KKG itu akan meng-share ataupun membagikan administrasi yang telah ada. Kemudian narasumber yang tersedia untuk memfasilitasi pengembangan keprofesionalan guru hanya sedikit. Jadi cuma hanya 1, 2 seperti itu. Jadi kurangnya narasumber yang akan memandu untuk berkembangnya sebuah KKG itu lebih maju. Kemudian dan forum KKG jarang dipakai sebagai wadah untuk pelatihan dan jabatan. Jadi cuma hanya nampang KKG aja, tidak ada namanya program-program. Jadi sifatnya pasif, tidak aktif, seperti itu ya. Nah, pentingnya KKG ini pada konsep komunitas praktiknya itu seperti apa? Mengacu pada proses pembelajaran yang terjadi. Ketika sebuah komunitas yang berisikan sekelompok orang dengan tujuannya yang sama, yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, di dalamnya itu ada sistem sosial yang kecil. Nah, ada 4 elemen ya, Bapak Ibu, ada 4 elemen kunci komunitas praktik, yaitu yang pertama adalah bidang pengetahuan. Tentu ya Bapak Ibu, kalau bidang pengetahuan itu memang sangat penting. Dalam pengalaman guru mengajar di kelas setiap hari. Misalnya terkait pembelajaran siswa di kelas, misalnya lagi permasalahan yang ada di dalam kelas, metode pembelajaran di kelas kurang efektif, gitu ya. Kemudian ada sebuah komunitas yang dengan anggota yang peduli terhadap bidang tersebut, misalnya anggota KKG, itu harus selalu peduli ya. Kita menjadi, walaupun kita tidak menjadi struktur KKG, tapi kita hanya menjadi anggota KKG, kita harus tetap peduli. Karena itu adalah elemen ataupun wadah kita untuk memajukan kualitas pendidikan kita. Kemudian yang ketiga adalah praktik. Praktik itu bersama yang dikembangkan oleh anggota komunitas, seperti pembahasan tentang praktik-praktik mengajar, kemudian pembelajarannya seperti apa, strateginya seperti apa, itu. Dan yang terakhir adalah kepemimpinan. Tentu Bapak Ibu semuanya itu kepemimpinan itu harus ada dan penting. Karena apa? Ketika kita mendirikan komunitas itu pasti harus ada yang menghandle ataupun harus ada yang mengurusinya, seperti struktur ketua, sekretaris, bendahara, itu sangat penting ya. Oke, lanjut. Berdasarkan data empiris itu yang bersumber dari Risalah Kebijakan Inovasi untuk Anak Indonesia
dari Kemitraan Australia Indonesia ya. Selama 20 tahun terakhir ini, penelitian empiris yang telah menunjukkan bahwa pengembangan keprofesian bagi guru yang paling efektif itu terjadi di dalam komunitas praktik yang mendukung pembelajaran guru dan fokus pada pembelajaran siswa adalah KKG, yaitu komunitas guru, kelompok guru ya. Nah, tujuan KKG itu seperti apa? Tujuan KKG itu menjadikan tempat untuk berbagi dan diskusi tentang proses pembelajaran. Kemudian memperluas pemahaman dan pengetahuan profesional guru berdasarkan rasa kekeluargaan. Jadi di KKG itu anggaplah di situ keluarga kita, teman kita, adik kita, kakak kita, orang tua kita. Maka akan nyaman ketika kita sudah berada di komunitas itu. Ketika kita tidak senang dengan satu orang, dua orang, itu hal yang biasa. Jadi biarkan saja, tetap kita menjunjung silaturahmi kekeluargaan. Pasti KKG nanti akan terwujud untuk membenahi suatu permasalahan-permasalahan yang ada di dunia pendidikan. Kemudian memberikan bantuan profesional pada guru kelas, menyediakan informasi tentang pendidikan, misalnya ada kebijakan terbaru tentang pembelajaran tatap muka. Nah, pembelajaran tatap muka seperti apa? Seperti yang sudah itu kan bisa dikolaborasikan dengan strategi blended learning, bisa dikolaborasikan dengan luring, daring, seperti itu. Karena tatap muka sekarang kan tidak semuanya siswa itu masuk, tetapi dibagi ada yang siang, ada yang sore, seperti itu. Nah, di sini juga ada BIMTEK melalui SIM guru pembelajar. Nah, di sini sudah ada kan SIM PKB, di situ banyak diklat-diklatnya, terus banyak BIMTEK yang harus diikuti, dan itu pun gratis secara terbuka dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah meningkatkan manajemen pengelolaan kelas melalui pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Tentu, sekarang kita sebagai guru itu harus dituntut ya, dituntut untuk menjadi guru yang inovatif, kreatif, dan menyenangkan. Ketika kita menjadi guru tidak kreatif, inovatif, maka siswa itu akan merasa malas dan akan berpengaruh kepada nilai, itu ya. Lanjut, hasil karya guru. Nah, dari hasil karya guru, maksudnya hasil karya guru ini bisa melalui dengan program-program KKG. Dari program-program KKG ini, kita bisa menghasilkan sebuah karya, Bapak Ibu. Tanpa kita sadari, kita mengikuti komunitas KKG, komunitas guru, tanpa disadari kita menghasilkan sebuah karya. Kan kalau sendirian itu maka agak berat ya, karena rasa malas itu pasti mengitari kita, rasa malasnya. Tapi kalau kita bersama-sama, maka hasil karya kita akan bisa ringan atau lebih mudah, seperti itu ya. Nah, bagaimana kita bisa menghasilkan karya? Nah, dari program kerja KKG ini pada prinsipnya sama ya Bapak Ibu semuanya. Nah, dasar pembentukan program kerja itu yang penting itu ada 4 kompetensi, yaitu kompetensi pedagogik, profesional, sama sosial, dan kepribadian. Lanjut, nah program kerjanya itu terbagi menjadi 3 ya Bapak Ibu. Ada program umum, program inti, sama program penunjang. Pada program umum ini berisi tentang wawasan yang diberikan pada guru terkait kebijakan pendidikan yang baru. Nah, kebijakan pengembangan keprofesionalan guru di tingkat daerah dan setempat. Jadi kebijakan tentang seumpamanya kurikulum darurat seperti itu. Kemudian sekarang yang lagi booming kurikulum prototip. Nah, seperti itu ya. Itu adalah masuk ke dalam program umum. Lanjut. Nah, sekarang yang kedua adalah program inti. Program inti itu bagaimana sih, Bu? Program inti ini merupakan program utama yang benar-benar dibutuhkan untuk meningkatkan kompetensi guru.
Bagaimana program inti ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu program rutin dan program pengembang. Nah, di sini ada program rutin, yaitu melalui apa? Ya, melalui diskusi tentang berbagai permasalahan dalam pembelajaran. Contoh, di dalam kelas itu ada yang tidak bisa membaca sama sekali, walaupun dia sudah kelas tinggi. Apa permasalahannya? Kenapa dia tidak bisa? Dia tidak bisa membaca. Kenapa? Apa faktornya? Nah, kita bisa bareng-bareng untuk dipecahkan, ya. Kemudian menyusun dalam mengembang silabus Prota, Prosem, RPP itu. Itu tentu sudah bagiannya ya. Ibaratnya badannya kita ya. Badannya kita yang benar-benar harus terpenuhi ketika kita mau mengajar. Kan akan lebih mudah ketika kita akan bersama-sama untuk menyusun silabus, menyusun Prota, menyusun Prosem, RPP akan lebih ringan jika kita menyusunnya bareng-bareng ya, bersama-sama. Kemudian menganalisis kurikulum, kita melihat kurikulum sekarang bagaimana sih, apakah cocok dengan sekolah kita, apakah tidak. Kemudian menyusun laporan hasil belajar peserta didik. Kemudian kegiatan pendalaman materi seperti apa. Kemudian pelatihan untuk mendukung tugas mengajar, misalnya membuat media pembelajaran untuk berhitung, menghafal, dan sebagainya. Kemudian membahas materi untuk menghadapi ujian sekolah. Seperti itu. Nah, yang kedua itu ada program pengembang. Nah, di sini sebagai wadah untuk mengembangkan keprofesian berkelanjutan, itu memiliki program pengembangan. Sebagai berikut, yaitu penelitian. Nah, Bapak Ibu yang luar biasa, tentu Bapak Ibu guru, ketika mengajar itu pasti ada murid yang bermasalah. Ataupun di kelas itu pasti ada yang permasalahan. Nah, itu bisa Bapak Ibu jadikan penelitian tindakan kelas. Bagaimana caranya? Diteliti Bapak Ibu, apa permasalahannya? Nah, bagaimana untuk memecahkan permasalahannya? Nah, itu nanti bisa dijadikan PTK. PTK itu nanti Bapak Ibu lari kepada ini sebuah hasil penelitian karya tulis ilmiah. Jadi Bapak Ibu sudah ada produk yang Bapak Ibu pegang. Ketika Bapak Ibu contohnya, ketika di kelas ada yang tidak bisa membaca, ada yang tidak bisa menulis, ada yang dia tuh belajarnya tuh jalan-jalan, terus nggak bisa diem, seperti itu ya. Itu bisa Bapak Ibu jadikan judul ataupun jadikan sebuah permasalahan. Permasalahan yang bisa dipecahkan. Jadi Bapak Ibu, permasalahan yang bisa dipecahkan itu nanti akan menjadi satuan kesatuan, itu jadikan PTK, yaitu penelitian tindakan kelas. Kenapa penelitian tindakan kelas? Karena Bapak Ibu itu menjadi wali kelas. Ketika kita sudah menjadi wali kelas, itu penelitiannya adalah PTK. Karena kita tahu keseharian anak itu seperti apa, permasalahannya anak itu seperti apa. Jadi Bapak itu sudah mempunyai sebuah karya. Seperti karya saya ini, inovasi pembelajaran tatap muka melalui model blended learning untuk memulihkan learning loss pasca masa pandemik. Karena apa? Saya melihat kemarin, permasalahannya anak-anak ini setelah daring, kemudian sekarang tatap muka, ini terjadi learning loss, rasa malas. Karena apa? Ya dari HP, terus sekarang sudah tatap muka. Nah, dari situ saya mempunyai ide bagaimana anak-anak ini bisa semangat kembali, memulihkan kembali agar learning loss itu bisa hilang. Nah, bagaimana? Dengan melalui model blended learning. Itu. Jadi kita perpadukan gitu antara tatap muka dengan daring dengan memakai metode yang bervariasi. Seperti itu. Jadi anak itu akan learning loss-nya itu akan hilang ya. Ini. Nah, kemudian saya mempunyai satu karya, yaitu ya ini tadi. Kemudian ada sebuah event, yaitu yang dari Universitas Malang. Pasca saya ini daftarkan, alhamdulillah keterima. Jadilah apa? Jadilah proceeding. Jadi proceeding. Proceeding itulah yang menjadi sebuah karya kita.
tanpa kita sadari kita setiap hari mengajar. Nah, setiap hari mengajar itu permasalahan itu kita bisa dipecahkan. Jadilah sebuah karya. Karya itu bisa untuk yang pertama manfaatnya. Yang pertama adalah untuk memecahkan masalah kita pada pengajaran. Yang kedua, untuk pengajuan kenaikan tingkat tanpa kita sadari kan kita ternyata sudah membuat sebuah karya gitu ya. Kemudian yang kedua ini juga penelitian saya sama Bu Demi sama Bu Widi juga ini tentang kebudayaan, tentang budaya. Jadi diangkat tentang budaya. Ini saya saya daftarkan di Universitas 11 Maret pada acara Dewan Profesor. Nah, ini alhamdulillah juga keterima. Ini dari mana asalnya? Ya dari kita selama mengajar. Selama mengajar itu ternyata ada sebuah permasalahan kita ambil dijadikan sebuah penelitian. Bagaimana caranya? Saya tidak bisa bagaimana alurnya untuk mengambil sebuah penelitian. Gampang Bapak Ibu Guru. Sekarang banyak wadah-wadah IT, yaitu wadah-wadah yang di Mbah Google. Bagaimana sistemnya? Cari aja sistem PTK atau contoh PTK. Tinggal di-download apa saja. Oh, ternyata bab 1 pendahuluan, rumusan masalah. Nah, atau nanti bisa belajar deh dengan saya. Nanti bisa calling-callingan dengan saya, nanti kita bisa bekerja sama. Siapa tahu kan nanti kita akan berkolaborasi seperti saya dengan Bu Demi, dengan Bu Widi ini. Ini dari 11 Maret kan lumayan ini. Nanti akan dimasukkan ke proceeding. Proceeding yang dari Universitas 11 Maret. Nah, karya ini, produk ini bisa nanti kita ajukan pas naik pangkat. Kan kita tanpa kita sadari. 3 orang bekerja sama, itu akan lebih mudah dibandingkan kita sendirian. Gitu ya, Bapak Ibu. Itu adalah pembuatan karya tulis. Kemudian ada seminar lokakarya dan diskusi panel. Nah, seminar ini bisa seminar motivasi, terus Bapak Ibu guru semuanya punya sebuah ide, oh saya pengen membuat sebuah media, membuat penelitian, saya akan salurkan ke teman-teman. Bisa Bapak Ibu guru membuat seminar, yaitu narasumbernya Bapak Ibu guru. Itu wadah yaitu wadah hasil karya. Nanti akan diupload di YouTube. Itu sudah karya Bapak Ibu guru. Itu ya. Kemudian diklat berjenjang, bisa meliputi pendidikan dan pelatihan. Diklat ini bisa dari SIM PKB, itu kan bisa 32 JP, itu pun bahkan gratis di SIM PKB. Kemudian terbitkan atau risalah inovasi. Nah, ini adalah yang terbaru. Di KKG saya ini menerbitkan buletin. Nah, seperti ini Bapak Ibu guru. Buletinnya seperti ini, sudah terlihat? Halo Bapak Ibu, sudah terlihat? Sudah Bu. Iya, Ampun. Nah, risalah inovasi ini seperti ini. Ini jadi kita bisa, ini saya buatnya di Canva ya Bapak Ibu guru. Di Canva itu ada semuanya. Jadi di Canva itu tinggal klik aja buletin Canva. Jadi kita tinggal pilih template yang sesuai dengan keinginan Bapak Ibu guru. Jadi tinggal menghapus fotonya, diganti foto kita, diganti foto anak didik kita yang sedang diganti foto anak didik kita yang telah mengerjakan tugas. Jadi ini anak didik saya ini sedang melakukan praktik kegiatan ekonomi, yaitu tentang perkebunan. Jadi dia mempunyai kebun, yaitu kebun sawi. Nah, saya suruh contohkan bagaimana di perkebunan. Terus, nah saya langsung cantumkan di buletin. Nah, risalah ini singkatan ya Bapak, ringkasan majalah. Ya, risalah ini saya singkatan yaitu ringkasan majalah. Jadi buletin ini tidak terlalu panjang. Kalau majalah itu kan berlembar-lembar dan berhalaman-halaman.
Tapi kalau risalah ini hanya 5 lembar. Paling banyak kita adalah 15 lembar. Gitu ya. Jadi kita ada produk nih. Produknya apa? Yaitu buletin ini. Buletin ini kan bisa di-share. Bisa dicetak print, bisa dicetak PDF, di-share melalui online. Kan bisa terbaca seperti ini. Dan yang kedua keuntungannya itu apa? Keuntungannya anak itu akan lebih senang ketika fotonya di-upload. Anak akan lebih semangat lagi untuk melakukan sebuah pembelajaran, untuk melakukan sebuah inovasi-inovasi. Itu ya. Tuh. Jadi ini buletinnya kita bisa memakai Canva Bapak Ibu guru. Canva itu akan memudahkan kita. Jadi kita tidak usah sulit-sulit untuk buat gambar, terus buat skemanya. Ya. Iya, mungkin ini ya, waktunya ya. Oke, siap. Oh iya, baik, terima kasih sudah mengingatkan. Soalnya kalau udah memaparkan materi ini asik ya. Oke, yang selanjutnya yaitu membuat modul pembelajaran. Nah, jadi di setiap KKG tempat saya itu ada sebuah modul pembelajaran. Nah, ini adalah hasil karya. Jadi membuat modul pembelajaran ini kita mengacu kepada materi apa yang akan kita ambil, KD-nya. Nah, ini adalah produk kami. Nah, kebetulan saya kemarin membuat modul, itu adalah modul bahasa Inggris. Jadi ini yang terpampang ini adalah foto anak didik saya. Foto anak didik saya ini saya upload, kemudian saya desain sendiri. Nah, jadi kan kita sudah mempunyai produk yaitu modul. Modul ini bisa dijadikan buku dan bisa untuk semua lembaga, bisa dibagikan seperti ini. Jadi bisa digital, bisa full print, gitu ya. Kemudian membuat resep KKG. Nah, media publikasi biasanya ada IG, ada yang namanya YouTube dan lain sebagainya ya. Yang penting media publikasi bisa WA gitu. Kompetensi kinerja guru. Kompetensi kinerja guru ya seperti ketika kita mempunyai video-video yang interaktif, inovasi, itu kan bisa diupload di YouTube. Itu adalah sebuah kinerjanya guru yang sangat bagus. Mengadakan pendampingan pelaksanaan tugas guru oleh tutor. Nah, di sini KKG saya ini ada mengadakan seperti waktu kemarin itu ada pembelajaran jarak jauh. Sebelum pandemi kan, pas pandemi itu kan kita belajarnya daring. Jadi ada pemaparannya dari fasilitator, yaitu ini dari koordinator, ini dari yang memaparkan kurikulum darurat dari Pak Eko Siswanto. Ya, nih. Ini Pak Eko Siswanto ini guru penggerak yang sangat aktif dan inovatif. Ya. Kemudian ada lagi pengkajian praktik pembelajaran yang memuat 3 komponen, yaitu plan dosi, yaitu kita merencanakan, melakukan, dan melihat hasilnya bagaimana. Terus mengadakan komunitas belajar profesional. Jadi setiap KKG itu ada sebuah komunitas. Nah, kita sering sharing, maka itu akan meningkatkan sebuah komunitas yang baik, inovatif, dan kreatif. Nih, ini adalah sebuah karya. Nah, ini adalah sebuah kinerja guru literasi yang nanti akan dijelaskan oleh Ibu Demi ya. Dan yang terakhir adalah program penunjang. Nah, program penunjang ini bagaimana? Program penunjang ini seperti program kerja yang bertujuan untuk menambah wawasan dan keterampilan para anggotanya. Seperti contoh, kita melakukan pelatihan teknologi dan informasi bagi siswa. Contoh lagi ketika kita membuat buletin di Canva. Nah, kita beri nih pelatihan-pelatihan. Ini adalah program penunjang. Pelatihan bahasa asing seperti Bu Widi nanti akan mengisi KKG di tempat saya bahasa Mandarin. Nah, itu kan akan lebih spektakuler ya. Akan lebih mantap gitu ya. Kita bisa menguasai bahasa asing ya. Oke, terima kasih. Itu pemaparan materinya. Saya kembalikan ke moderator. Iya, terima kasih Ibu Khairul Naimah, keren-keren. Luar biasa ya. Jadi bagi kita yang sudah memang tergabung di dalam komunitas KKG, ini sangat penting untuk kita ketahui bersama
ternyata peran KKG itu bukan hanya untuk ruang bertemu dan berbagi, tetapi banyak hal-hal positif yang akan kita lakukan di forum KKG dan MGMP. Baiklah, sedikit informasi terkait masalah kegiatan ini. Kegiatan ini terlaksana selama 2 hari, hari ini tanggal 28 dan tanggal 29. Itu insya Allah besok juga ada sesi berikutnya. Ini terkait dengan materi pengenalan prototipe dan mind map untuk mata pelajaran. Yang berikutnya dari ini dibawakan oleh Pak Freddy Leokni Nantama ya Nantama. Kemudian yang berikutnya ada materi dari Ibu Demi Pristivona ini terkait masalah permainan tradisional kombinasi gerakan literasi sekolah. Ya, ini untuk sesi besok. Nah, kemudian kegiatan ini bersertifikat 32 jam. Jadi pada malam hari ini sudah terhitung untuk jumlah waktunya, untuk JP-nya dan besok. Jadi untuk selebihnya itu ada penugasan. Insya Allah akan Bapak Ibu dapatkan linknya di grup WA, itu bisa didapat nanti. Kemudian sertifikat ini akan diberikan apabila ke tugas-tugas sudah masuk ke panitia. Ya, itu jadi sertifikatnya. Ini totalnya adalah 32 JP. Ya, jadi paling lambat penugasan ini diterima 2 hari setelah kegiatan terlaksana. Jadi paling lambat hari Senin ya, Senin. Ini mungkin waktunya paling lambat pukul 23.59 ya, paling seperti itu. Jadi nanti panitia akan sampaikan kembali via WA group. Ya, jadi saya langsung saja ya, karena mengingat waktu sudah sangat mepet ini waktunya. Jadi saya buka kesempatan. Jadi bertanya mungkin diarahkan kemana. Jadi ingat, perlu kita sama-sama ketahui bahwa pertanyaan ini langsung saja ditujukan kepada siapa. Jadi satu narasumber ini ada dipersilakan untuk 2 penanya. Jadi sebenarnya saya mau ambil dari kolom chat. Ini ya, saya lihat di sini belum ada penanya. Jadi silakan Bapak Ibu. Ya, ini sudah ada Felicia Jelita. Ya, Felicia Jelita. Ya, silakan Ibu Felicia. Selamat malam, Pak. Ya, silakan Ibu. Ya, silakan untuk siapa pertanyaannya, Bu? Langsung saja ke Ibu siapa? Ke Ibu Widi atau Ibu Hairun Naimah? Suaranya terlalu kecil kayaknya. Ya, kecil sekali. Sangat kecil suaranya, betul. Ya. Pertanyaannya ke Ibu siapa? Karena malam ini ibu-ibu semua ya. Keren. Ya. Halo, suaranya nggak jelas ini, Bu. Suaranya agak kurang jelas. Kurang jelas suaranya ini. Ya, mungkin sambil diperbaiki dulu. Kita simpan dulu. Jadi untuk pertanyaan pertama ini tetap kami akan tunggu dari Ibu Felicia Jelita. Jadi ya, oke, sudah. Iya, oke, silakan Bu. Sudah agak bagus ya. Silakan Ibu. Suaranya sangat kecil. Masih terlalu kecil Pak Ansor kayaknya. Sangat kecil. Pakai headset Bu ya? Coba, suaranya sangat kecil Bu. Tolong kalau pakai headset, ya mic-nya mungkin lebih dekatkan lagi. Ya. Ya, Ibu Felicia kami tunda dulu. Jadi tetap kami akan tunggu pertanyaan dari Ibu Felicia di penanya berikutnya. Jadi karena waktu kita lanjut dulu ke penanya kedua. Ini ada Pak Dian, Bapak ya, semoga saya tidak salah, Dian Firdaus Yusuf. Ya, kepada Pak Dian silakan Pak. Terima kasih. Suaranya jelas ya Pak? Oke, jelas. Saya mau bertanya ke Ibu Widi, gitu. Karena saya begitu menyimak tadi terkait Six Century tadi itu Bu. Perkenalkan sekali lagi nama saya Dian Yusuf.
pendidikan kebetulan, jadi memang tidak terlalu paham terkait KKG. Nah, selanjutnya saya ini kebetulan adalah mentor anak di salah satu lembaga zakat yang memang bertugas untuk pendidikan juga, Bu. Nah, kami punya kurikulum dan memang ada isu terkait kurikulum prototip ini, dan saya ingin bertanya gini, Bu, menyambut kurikulum prototip ini yang memang sedang hangat. Pertama ini saya merasa gitu kan ada gap yang sangat besar, Bu, antara siswa atau peserta didik ini dengan guru atau fasilitator. Gapnya ini benar kata Ibu tadi bahwa kita ini memahami literasi digital. Nah, untuk memahami literasi digital ini kan untuk guru-guru yang mungkin usianya di atas 35 tahun ya Bu, agak sulit gitu. Sehingga ini menjadi tantangan tersendiri buat kita. Tapi mungkin untuk guru-guru muda ini menjadi kesempatan emas buat mereka buat berkembang. Tapi guru-guru muda ini kan juga kebanyakan tidak bisa begitu banyak pengalaman gitu dalam menghadapi peserta didik. Nah, yang mau jadi saya tanya sih, kolaborasi seperti apa yang bisa kita ciptakan antara guru atau fasilitator ini, Bu, lintas generasi untuk mendekatkan diri, khususnya memberikan pemahaman yang lebih dalam juga terhadap peserta didik. Dan yang paling penting mau saya tanyakan juga ada dua ini, Bu, ke Bu Widi terkait Six Century tadi, kolaborasi gitu kan, selain dari kolaborasi antara guru senior dan guru junior ini, Bu, kolaborasi seperti apa juga yang bisa kita lakukan antara guru dan juga wali murid agar tidak terjadi misperception antara pemahaman yang sudah dikasih guru terhadap pemahaman yang dikasih kepada murid. Karena kan kita guru ini, Bu, bukan psikolog gitu, jadi kita tidak begitu memahami juga psikologi anak, terutama orang-orang yang kayak saya ini, Bu, bukan sarjana pendidikan dia. Mungkin itu aja, Bu Widi. Semoga bisa dipahami pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, mungkin langsung dijawab saja ya, alangkah bagusnya karena mengingat waktu sekarang. Jadi langsung dijawab saja Ibu Widi. Jadi ya mungkin jawabannya silahkan dijabarkan mungkin agak lebih singkat dan padat serta tepat, sehingga penanya-penanya berikutnya, karena ini saya lihat kayaknya ada yang bertanya juga nantinya. Iya, kepada Ibu Widi silahkan. Baik, terima kasih Bapak Dian Firdaus atas pertanyaannya dan juga Bapak Ansor. Jadi begini, bagaimana keterkaitan atau agar tidak timbul gap yang terjadi antara guru senior dan guru junior. Itu dulu yang saya jawab ya Bapak Dian. Jadi kalau selama ini saya pribadi mengalami hal tersebut itu di dalam IGTKI, karena saya termasuk anggota IGTKI di sebuah kecamatan Trawas di Kabupaten Mojokerto. Jadi di situ kalau guru senior mereka saya suruh untuk, bukan saya suruh sih, saya lebih banyak menimba pengalaman ke beliau-beliau ini dengan cara apa saja sih permasalahannya. Nah, ketika beliaunya cerita, saya rekam. Di situ akhirnya kami para junior-junior itu mulai memetakan. Jadi di sini lebih ke sistem organisasinya ketika itu dalam lingkup IGTKI. Kalau di dalam lingkup sekolah, kami membicarakan bersama dengan kepala sekolah dan para guru-guru senior yang ada di sekolah. Jadi keluhannya apa, inginnya seperti apa, nanti kita memetakan, lalu nantinya yang junior-junior ini punya solusi, kita sampaikan ulang, ada feedback ulang, dan akhirnya kita membuat sebuah kegiatan yang nantinya kita selalu berkolaborasi. Jadi tidak semata-mata kita junior, kita lebih paham literasi digital, tidak boleh seperti itu. Jadi kita kubur jauh-jauh sikap egois kita bahwasannya junior dan senior itu sebenarnya sama.
Cuman yang membedakan hanya pengalaman. Jadi kita harus lebih tahu apa sih pengalaman apa saja yang diperoleh dari senior-senior itu. Bagaimana cara mengajar yang baik. Nah, seperti itu. Kalau untuk masalah bagaimana kolaborasi antara guru, murid, dan orang tua, itu bisa melalui parenting. Kalau menurut saya pribadi, tidak semua orang yang harus ibaratnya itu harus nih sarjana pendidikan mengetahui psikologi anak, bukan seperti itu Bapak Dian. Jadi walaupun Bapak Dian bukan backgroundnya mungkin dari sarjana pendidikan, itu tetap bisa, karena psikologi anak itu bisa dipelajari dengan pembiasaan. Nanti Bapak akan lama-kelamaan akan bisa mengetahui, oh bagaimana cara menghadapi anak yang suka rame, suka buat ulah atau tantrum. Jadi nanti kita libatkan orang tua itu saat parenting. Kalau di lembaga saya, itu kita memiliki beberapa aturan. Maksudnya gini, ketika PPDB awal masuk kita ada MOU dengan orang tua. Nah, parenting itu kita laksanakan setiap minggu. Nah, selanjutnya kita setiap penerimaan LPAD kalau di TK atau penerimaan rapot, itu kalau di lembaga kami itu 4 kali penerimaan rapot, karena kami sistemnya 3 bulan sekali dan 6 bulan sekali. Itu ada bapak dan ibu. Jadi kita harus yang menerima rapot itu bapaknya atau ibunya saja. Jadi agar mereka berkolaborasi, tidak hanya seorang ibu yang berperan mendidik atau membimbing dan mengasuh anaknya. Jadi seorang bapak juga berperan, tidak hanya mencari nafkah saja. Mungkin seperti itu. Bisa dilibatkan juga di dalam kegiatan-kegiatan. Seperti contohnya, mungkin ada kegiatan entrepreneurship. Jadi setiap sekolah memiliki program-program unggulan. Nah, kalau di lembaga kami kebetulan kami selalu menggunakan kerjasama dengan orang tua itu seperti kerja bakti, lalu nanti ada seperti makan bersama, itu kolaborasi orang tuanya memasak di sekolah. Jadi seperti itu yang sebelum pandemi. Kalau saat pandemi, jadi kita melakukan komunikasi secara virtual dan tatap muka terbatas terkait perkembangan anak. Mungkin seperti itu dari saya. Bapak Dian. Oke, wow, jawabannya keren ya. Ya, jadi bagaimana Pak Dian? Ini jadi mohon maaf karena ini juga ada penanya lain dari chat. Jadi mungkin ada tanggapan dari Pak Dian? Ya Pak, terima kasih atas masukan dan sarannya. Saya rasa cukup. Oke, Ya, siap. semoga Terima kasih. bisa diaplikasikan di tempat. Amin, siap. Alhamdulillah, terima kasih Pak Dian. Ya, ini ada lagi satu penanya, ini kayaknya ke Ibu Hairun Naima ini, dari Ibu Erni Widayanti. Ya, ini bagaimana cara membangkitkan KKG, yang sudah lama diam karena COVID-19. Ya, mungkin langsung saja ke Ibu Hairun Naima. Silahkan Ibu. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ansor. Di sini Ibu Ermi Widayati ya. Nah, baik Ibu Ermi Widayati, bagaimana cara membangkitkan KKG yang sudah lama diam karena COVID? Diamnya kenapa Bu? Karena COVID. Nah, maksudnya di sini gini Bu ya. Kita yang pertama kan yang di atasnya KKG itu kan pasti ada koordinator. Jadi kita konsultasikan dulu koordinator, kita membuat acara pertemuan, namun pertemuannya harus memakai prokes. Prokesnya harus ketat ya. Jadi di dalam ruangan itu sama halnya juga kemarin di KKG saya itu sempat diam karena COVID juga. Namun sekarang sudah bangkit kembali. Nah, bangkitnya yaitu ya pertemuan kembali. Kita mempertemuan antara koordinator KKG dengan KKG kelas, KKG PAI, KKG Penjaskes. Namun dengan syarat mematuhi protokol kesehatan. Jadi kita diskusikan, kita aktifkan kembali, kita aktivasi kembali, program-program kita bahas lagi, apa yang belum terpenuhi, apa yang belum terlaksana, kita laksanakan. Namun harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Itu kita bangkitkan kembali, kita membuat acara pertemuan, yaitu dengan mematuhi protokol kesehatan. Itu mungkin. Oke, siap. Iya.
Iya, makasih Bu Ima. Ya, jadi itu sudah jawaban dari Ibu Hairul Naimah terkait masalah membangkitkan KKG yang beberapa waktu kemarin ini sempat terhenti ya di masa pandemi. Iya. Ya, semoga ya penanya bisa memahami dan sepakat dengan jawaban. Mungkin ada lagi solusi-solusi lain yang insya Allah akan dipaparkan oleh teman-teman yang lain lewat EWA Group, karena mengingat waktu pada malam hari ini sudah sangat mepet. Jadi saya masih mungkin juga ini Pak Ansor, ya. kita bisa melalui webinar ataupun kita bisa melalui Google Meet, itu kan kita secara digitalis kan, walaupun kita tidak bisa tatap muka, tapi kita KKG itu tetap jalan gitu ya. Okay. Kita pakai Google Meet terus agar program-program itu kita semuanya terlaksana ya. Oke, ya. Ini sebenarnya, jadi saya izin dulu ke Bapak Ibu Panitia, mungkin saya minta tambahan waktu sekitar 7-10 menit lagi, ya, karena saya lihat ini semangatnya luar biasa sampai malam hari ini, meskipun di tempat saya sekarang sudah pukul 21 lewat, karena kita berbeda 1 jam di waktu Indonesia Barat, tetapi jujur saya masih mau bertahan deh kalau begini, sebenarnya ya. Oke. Saya masih buka ini, sebenarnya masih ada, jika ada penanya lagi, silahkan Bapak Ibu peserta untuk bertanya kepada kedua narasumber hebat kita pada malam hari ini, silahkan. Ya, sambil menyiapkan closing statement-nya Bapak Ibu Widi dan Ibu Ima, ya. Ya, silakan Bapak Ibu peserta webinar pada malam hari ini, mungkin ada pertanyaan yang ingin ditanyakan. Sudah ngantuk ini, banyak yang ngantuk, Mbak. Iya. Saya ini antara dua, antara terkesima sama ngantuk ya, betul ya? Iya, ini antara. Iya. Ya, kemudian informasi sambil menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya. Jadi untuk link feedback yang penugasan semua ini sudah disampaikan di kolom chat. Kemudian juga saya lihat sudah ada di grup WA grup ini sudah disiapkan semuanya. Jadi tinggal Bapak Ibu silakan diikuti semua tugas penugasannya. Jadi setelah selesai dikirimkan, jadi dalam batas waktu 2 hari setelah kegiatan di tanggal 29 besok, itu tepatnya di hari Senin pukul 23.59. Jadi tugas-tugas sudah diterima oleh panitia. Jadi sertifikatnya akan dikirim setelah tugas-tugas diterima. Sepertinya ini tadi pengiriman untuk pembuatan tugas belum Pak. Belum dijelaskan. Jadi tugasnya Bu Widi apa, tugasnya saya juga apa, itu belum dijelaskan. Mungkin dari Bu Widi dulu tugasnya apa gitu, biar oke, siap. Tempat saya. Iya Pak, sama rules-nya juga kita nggak paham. Iya. Coba Bu Widi mungkin tugasnya apa untuk pesertanya? Nanti saya kirim ada teksnya, maksudnya dalam bentuk dokumen di Word. Nah, nanti tugasnya itu membuat mind map apa yang diinginkan dan apa sih kendalanya yang ada di sekolah. Jadi saya nanti mungkin bisa memberikan feedback satu persatu. Jadi contoh nih, kalau mungkin di sekolahnya ternyata kurang inovasi karena terlalu banyak administrasi atau mungkin terlalu banyak tugas. Nah, mungkin nanti saya memberikan feedback di bawahnya seperti itu Bu Naimah dan Pak Ansor dan Bapak Ibu yang luar biasa. Jadi nanti jangan pernah berpikir, waduh tugasnya susah nih, 32 JP tugasnya ribet. Nah, jangan berpikir seperti itu dulu. Jadi kita pelajari dulu materi-materi hari ini, dan untuk besok baru nanti kalau ada yang tidak paham, tidak mengerti, baru kita berdiskusi di WhatsApp grup. Mungkin seperti itu dari saya. Oke, siap. Ya. Mungkin dari Ibu Ima. Ya, baik. Terima kasih Pak Ansor. Di sini tugasnya saya mudah saja ya Bapak Ibu. Karena kita kan KKG pasti mempunyai, kalau kita sudah kumpul dengan KKG atau komunitas kelompok guru, pasti mempunyai sebuah hasil produk ya. Jadi produknya itu bisa berupa hasil seminarnya Bapak Ibu guru, terus dicantumkan di YouTube. Nah, saya hanya minta link YouTube-nya itu saja. Nah, jadi hasil produknya apa? Contoh lagi, Bapak Ibu guru mempunyai video inovatif anak didiknya.
bisa di-upload di YouTube, kemudian saya hanya minta linknya saja. Saya ingin melihat apa sih produknya. Atau Bapak Ibu juga mempunyai sebuah produk hasil penelitian atau PTK. Cukup dilampirkan atau PDF terus dikirim di file itu. Cukup mudah ya Bapak Ibu? Oke, siap. Itu. Ya. Oke, makasih banyak Ibu Widi dan Ibu Hairul-Naima. Ini Bapak Ansor. ya, jadi saya lihat ini memang para peserta sangat antusias sampai malam hari ini. Ada beberapa informasi di grup. Saya lihat ini banyak peserta yang terkendala jaringan, tetapi sampai sekarang masih terus mencoba dan mencoba. Bahkan katanya sampai terhempas ya. Oh, kayak lagunya siapa ya itu ya, terhempas. Ya, jadi saya akan buka satu penanya lagi. Ini kayaknya ada penanya satu. Mungkin ini penanya terakhir pada malam hari ini dari Pak Saleh ya. Pak Ada Saleh. 2 Pak Ansor. Ada yang di chat. Oh, yang di chat ya. Ya. Semoga waktunya juga tidak terlalu lama, bisa dijawab dan dia pertanyaannya juga tidak terlalu panjang. Mungkin bisa kita ambil dua-duanya. Ya, mungkin saya mulai dari Pak Saleh. Silakan Pak Saleh. Baik Pak, terima kasih Pak atas kesempatannya Pak. Yang ingin saya tanyakan untuk materi yang terakhir tadi Pak untuk kegiatan KKG tadi Pak. Oh iya, Ibu Hairul-Naima. Iya, silakan Pak. Silakan Pak. Silakan Pak Saleh. Ya baik, silakan Pak Ini Saleh. saya tanyakan di sini Bu. Bu, ini untuk kegiatan KKG ini Bu. Kira-kira Bu kayak untuk kegiatan KKG ini untuk kalau dalam ini 1 bulan Bu, kira itu berapa kali kegiatan KKG-nya yang ini kita rasa ini sangat efektif begitu Bu. Kira-kira berapa kali kita ini adakan kegiatan KKG Bu. Seperti itu saja Bu. Terima kasih. Iya, silakan Ibu Ima langsung dijawab, silakan. Sebentar. Tadi ada apa? Oh iya. Ada gangguan sedikit. Gimana Pak? Maksudnya? Mungkin diulang Pak, silakan diulang Pak Saleh, silakan. Ada gangguan sedikit tadi. Pertanyaan saya Bu, ini kira-kira dalam 1 bulan Bu, kira-kira kegiatan ini KKG yang paling ini efektif itu dilaksanakan berapa kali Bu? Oh, oke. Oh iya. Jadi untuk efektifnya pelaksanaan KKG ini 1 bulan berapa kali? Baik, terima kasih Bapak Saleh. Bapak Saleh, domisilinya di mana Pak? Ambon Ibu, Ambon. Oh, Ambon. Baik, Pak. Biasanya KKG itu kita lakukan kalau yang paling efektif agar tidak membosankan ya kepada guru-guru setiap kali kok pertemuan kita adakan saja Pak. Jika ada program itu kita planning dalam 1 bulan itu 1 kali atau 2 kali. Jadi setiap 2 minggu pekan itu bisa 1 bulan itu bisa 2 kali ataupun 1 kali agar tidak merasa bosan guru-guru itu. Masa 1 bulan bisa 4 kali KKG, nah itu maka akan bosan ya guru-guru. Jadi bisa 2 kali ataupun 1 kali dalam 1 bulan. Yang penting kita mempunyai programnya itu secara terstruktur bulan-bulannya. Seumpamanya tentang pas kita melakukan penyusunan soal-soal PTS di bulan Maret. Nah, itu kita mengadakan sebuah pertemuan Maret. Nah, pas Maret akhir kita jangan mengadakan karena kita sudah mengadakan yang pertama pada awal Maret. Kita mengadakannya apa? April di tengah-tengah. Nah, kalau bisa 1 bulan 1 kali saja agar menghindari kebosanan guru-guru saat pertemuan. Itu Pak. Lebih efektifnya seperti itu. Iya. Jadi sebulan sekali ya, sebulan sekali atau sebulan 2 kali ya. Oke. Iya. Bagaimana Pak Saleh? Ya Pak, cukup Pak. Oke, siap. Terima kasih banyak Pak Saleh. Ya, jadi untuk penanya berikutnya di sini ada dari Ibu Suci Silvia. Ini kayaknya kepada Ibu Widi Putri Fauzia ya. Bagaimana cara menyelesaikan anak-anak yang bandel yang sudah ditegur beberapa kali? Ya, kepada Ibu Widi disilakan. Baik, terima kasih Bapak Ansor. Terima kasih Ibu Suci Silvia atas pertanyaannya.
Mungkin Ibu Suci bisa unmute, dibuka dulu. Iya. Ya, apa benar buat saya ya Ibu? Karena ada juga Bu Naimah. Iya, boleh dua-duanya. Alhamdulillah, Pak Ulu. Mohon maaf Ibu Suci ini dari sekolah dasar apa dari taman kanak-kanak atau mungkin PAUD? Sekolah dasar. Oh, sekolah dasar. Mungkin kalau saya pribadi itu harus ada asesmen diagnosa awal, Ibu. Maksudnya ketika anak-anak yang ditegur itu berkali-kali tapi tetap saja dengan ketantrumannya atau suka membuat onar lagi dan lagi, kita diagnosa awal melalui orang tuanya terlebih dahulu, Ibu Suci. Nah, apalagi menjadi seorang wali kelas. Nah, jadi diagnosa awal di sini itu maksudnya diobservasi ulang. Mengapa sih anak ini kok tetap bandel? Nah, yang kedua, langkah selanjutnya ketika sudah diobservasi dengan hanya bertanya wawancara kecil aja, anak tersebut yang bandel tadi kita ajak berbicara empat mata. Kenapa sih sampai kamu nggak mau ngerjakan PR? Contohnya seperti itu. Nanti pasti anak tersebut itu pasti akan berbicara dengan sejujur-jujurnya karena bicaranya memang berdua saja. Tapi kalau seandainya berbicara dengan anaknya ini masih belum ada prosesnya mungkin atau belum ada hasilnya, proses juga masih tetap nihil dan observasinya juga tetap nihil. Nah, itu kita boleh melibatkan mungkin kalau di SD biasanya mungkin ada yang sudah ada guru konselingnya atau mungkin ini apa namanya wali kelasnya bekerja sama dengan tim di sekolah itu seperti kayak apa namanya orang-orang seperti wakil kurikulum mungkin atau yang orang-orang yang lebih memiliki kebijakan itu untuk memecahkan masalah ini. Jadi kalau bisa jangan sampai tereksplor ke sekolah yang lain, Ibu. Jadi walaupun anak bandel itu bagaimana cara kita sebagai lembaga pendidikan untuk menghandle itu semua otomatis dengan parenting kepada orang tuanya. Mengapa anak ini sampai seperti ini? Itu pasti PR-nya kan yang terbanyak waktunya adalah orang tua, bukan seorang guru. Tapi bukan serta-merta menyalahkan orang tuanya. Mungkin seperti itu, Bu. Mungkin Bu Naimah bisa menambahkan? Baik, terima sedikit, kasih. Ya, sedikit itu kebetulan yang bandel itu anak yatim. Oh, nah, gitu. itu bagaimana kira-kira? Ya. Beliau itu anak yatim, kakaknya memang ada dan sudah diberitahukan kepada abangnya juga. Kemarin kebetulan pas pulang itu mereka berkelahi lagi. Padahal di dalam aman, waktu keluar udah bermasalah gitu kan. Bagaimana kira-kira? Itu Ibu coba kalau memang itu memang anaknya ini yatim, nah kita coba mencari informasi melalui keluarga besarnya. Maksudnya sebenarnya ada apa? Dan kalau bisa sebelum ke keluarga besarnya tadi kan ada diagnosa awal. Biasanya teman-temannya dari dia itu biasanya ada informasinya. Oh iya Bu, karena anaknya seperti ini, pengen diperhatikan, dia memang pengen selalu ditanya, bisa jadi dia butuh perhatian Ibu. Mungkin seperti itu kalau dari saya. Terima kasih. Iya. Silakan Bu Naimah mungkin menambahkan. Baik, terima kasih. Ibu Suci, salam kenal ya Bu. Iya, salam kenal kembali. Iya, Ibu dari? Kita dari Aceh, Banda Aceh. Oh, Banda Aceh. Ada teman saya itu dari Aceh, dia jadi PNS di sini. Iya. Jadi gini Bu, kebetulan juga di sekolahan saya itu memang ada sama-sama bandelnya. Sepertinya kalau apa ya, anak yatim itu memang menguji kita Bu, sepertinya. Iya. Pasti anak yatim itu menguji kita, menguji kesabaran kita. Nah, kalau di tempat saya itu ada satu anak, itu memang ayahnya sudah tiada, dia mulai dari kecil ya. Dan dia tuh kalau pas di kelas tuh diam, terus ketika di luar itu wah super sekali bandelnya ya. Namun dengan cara yang pertama itu adalah pendekatan Bu. Kita deketin dulu, kita halusin dulu. Kita tanya-tanya dulu nih, contohnya, semuanya David, sekarang
sekolahnya gimana gitu. Kita deketin dulu nih, Bu. Deketin maksudnya apa? Pendekatan secara psikologisnya. Kita akan masuk arahnya kepada mengarahkan ke jalan yang benar. Jadi kita deketin dulu, kita tanya-tanya sudah makan atau belum gitu. Kita basa-basi dulu. Nanti setelah itu kita baru masukin dengan cara apa? Dengan cara memberikan nasihat-nasihat yang baik bahwa ketika kita di dalam sekolah itu tidak boleh bandel-bandel. Nah, tapi memang anak yatim itu menguji kesabaran kita, jadi kita harus tetap sabar, Bu. Kita harus selalu tetap melakukan pendekatan-pendekatan psikologis, Bu. Nanti lama-kelamaan, lambat laun dia akan sadar sendiri. Jadi begitu. Pendekatan, kemudian diberikan nasihat. Hal yang buruk itu harus ditinggalkan, hal yang baik harus dilakukan. Wow, luar biasa, luar biasa. Ya. Terima kasih. Bagaimana? Oke. Terima kasih. Ya, Terima kasih Bu Suci. Ya, makasih Bu Suci, makasih. Ya. Baiklah Bapak Ibu hebat seluruh Indonesia yang semangatnya sampai saat ini sangat luar biasa. Mungkin sudah tiba saatnya kita di penghujung waktu. Jadi saya akan meminta lagi kepada Ibu Widi dan Ibu Ima untuk closing statement-nya. Saya mungkin mulai dari Ibu Widi Putri Fauzia. Silakan Ibu Widi. Baik, terima kasih Bapak Ansor atas waktunya. Closing statement dari saya, inovasi itu tidak akan terjadi ketika kita tidak memiliki akuntabilitas dan etika yang baik. Jadi pendidikan karakter itu harus selalu menjadi fondasi kita untuk melangkah di masa depan. Jadi seperti itu. Dan saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Bapak Ibu luar biasa yang telah berpartisipasi di malam hari ini untuk mengikuti webinar kami, khususnya dari tim IGTKI Kabupaten Mojokerto dan tim IGTKI di Jawa Timur, juga IGTKI dari Kecamatan Rawas, Kecamatan Kutorjo, dan Kecamatan Pungging. Selamat malam dan terima kasih, semoga bermanfaat ilmunya hari ini. Terima kasih Bapak Ansor, silakan Bu Naimah. Amin, terima kasih Bu Widi. Silakan Ibu Ima langsung saja. Baik, terima kasih. Maaf ya suaranya agak serak. Kita sebagai pendidik di Indonesia terutamanya, karena kita berada di negara Indonesia, mari kita bangkit menjadikan Indonesia ini pendidikannya lebih maju dan berkualitas. Inovasi, kreasi, dan inspirasi yang akan membangkitkan dunia pendidikan menjadi lebih maju. Jangan pantah semangat ya, tetap semangat dan selalu maju, jangan pernah mundur, walaupun banyak orang yang mengecohkan kita semuanya. Tentu ketika kita berada di atas, maka banyak angin-angin yang akan menurunkan kita dari atas menjadi keturun. Jangan pernah pantang menyerah, ya. Tetap berusaha untuk maju demi pendidikan di Indonesia ini. Oke. Dan sekaligus untuk menjawab, saya lihat di chat ini banyak pertanyaan Pak ya, untuk masalah tugas di grup ini. Bu, saya nggak punya produk, Bu, saya nggak punya produk. Nah, gampang Bapak Ibu, ketika sampean semuanya, Bapak Ibu guru tidak mempunyai produk, gampang. Ibu silakan memvideo anak didik Ibu ketika mempunyai karya-karya inovatif, seumpamanya mempunyai video yang bagus ketika pempraktekan sifat cahaya, bisa di video. Itu kan sebuah pempraktekan dengan dengan Lentera Media Kit. Dan cara apa? Materinya pencahayaan. Nah, itu bisa di video, kemudian di-upload di YouTube atau di akun media Instagram boleh. Tentu pasti di SD itu kan ada Instagram, ada YouTube, boleh di-upload, nanti saya kirimkan linknya. Kemudian produk, ada yang mempunyai produk buku nih Bu, apakah PDF? Boleh PDF, silakan dilampirkan. Tuh ya. Mungkin itu Bapak Ansor. Terima kasih banyak Ibu Hairun Naimah. Sama-sama ya. Bapak Ansor. Oke, alhamdulillah semuanya motivasinya dari kedua narasumber ini luar biasa ya. Mungkin kalau seandainya bisa ditambah waktu, saya akan tambah waktu lagi nih untuk bisa ngobrol-ngobrol bersama kedua narasumber kita yang luar biasa hebatnya. Mantap, ya baiklah. Mantap.
Iya, mantap Pak. Sambil tiduran Pak ya. Keren. Ya. Ya, jadi untuk mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu semuanya, untuk kegiatan besok hari ini terkait masalah permainan tradisional kombinasi gerakan literasi sekolah yang akan dibawakan oleh Ibu Demi Pristivona, dan kemudian ada dari Bapak Freddy terkait masalah pengenalan prototipe dan mind map untuk mata pelajaran. Insya Allah kita akan bersua lagi besok hari di jam yang sama. Kemudian saya Ansar dan seluruh pengurus serta panitia komunitas muda inspiratif, sedikit pantun untuk Bapak Ibu semuanya. Gadis manis berkostum merah jambu pergi mengajar dengan semangat menggebu-gebu. Wahai guru hebat di seluruh penjuru, sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, boleh kita foto bareng? Oh ya, oke, kita foto bareng ya. Siap. Boleh Bapak Ibu semuanya, kameranya dinyalakan. Kita akan foto bareng untuk dokumentasi kita semuanya ya. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu, bisa di on cam di Zoom-nya untuk melakukan sesi pemotretan pada webinar malam ini. Ya, pada dibantu, kegiatan Mas. kami. Di foto. Ya, halo. Untuk yang foto bersamanya saya akan melakukannya selama 7 slide. Jadi disiapkan bagi Bapak dan Ibu yang belum melakukan on cam, bisa di on cam langsung agar wajah cerahnya terlihat seperti itu. Oke, sedikit lagi. Masih banyak yang off cam ternyata. Mari Bapak Ibu bisa di on cam. Anmeta. Sudah, Mas? Oke, di sini yang sudah on cam baru 1 slide saja, Bu. Oh, jadi yang tak screenshot hanya 1 ini saja kayaknya. Maaf, tidak on cam, kurang enak badan. Oke, 1. Oke, di 1, 2, 3. Slide 1. Tinggal 3 slide lagi. 1, 2, 3. Oke, masuk ke slide ketiga. Sudah mulai banyak yang on cam. Satu, 2, 3. Oke, hanya sampai slide 3 saja yang on cam. Terima kasih Bapak Ibu atas kerjasamanya hingga malam ini. Selamat malam dan sampai bertemu di kegiatan besok. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Salam semangat dan salam sehat untuk semuanya. Bye. Bye. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang telah ya. Terima kasih Bapak Ibu. Berpartisipasi ya sampai malam ya. Terima kasih Mbak Widi. Iya, sama-sama. Terima kasih. Sama-sama. Ya Ibu, terima kasih. Terima kasih, Lady Lause. Ya Lause, Sesi Lause.
Oke.